Sekarang aku kerja sebagai digital media specialist di salah satu perusahaan F&B di Jakarta. Kalau dari kajian sendiri boleh nggak sih kasih tahu nih ke teman-teman perbedaannya apa? Soalnya mungkin yang sering kita dengar itu social media specialist nggak sih Kak? Iya sih, perbedaannya sendiri nih selama pengalamanku kerja. Kalau social media specialist itu lebih untuk Kakak belajar. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Safira di Deep Talk episode kali ini. Dan hari ini kita akan ngebahas nih teman-teman tentang perbedaan antara digital media specialist dengan social media specialist. Dengan salah satu narasumber dan juga salah satu alumni dari Dibimbing nih teman-teman. Mungkin kita bisa langsung perkenalan aja ya. Halo Kak, mungkin boleh perkenalan nih ke teman-teman semua. Halo, nama aku Jane. Aku udah dari alumni Dibimbing dari batch 5. Dan sekarang ya aku bekerja sebagai digital media specialist di salah satu perusahaan F&B di Jakarta. Wow, mungkin boleh juga nih Kak jelasin mungkin dari Kakak sendiri itu dulunya mungkin kuliahnya apa, mungkin backgroundnya tuh kayak gimana sih Kak sebelum ikut bootcamp digital marketing gitu. Oke, jadi kalau dari background aku sendiri, dulu aku ambil fashion marketing and management di Replas Design. Nah, terus aku juga sempat beberapa kali ada pengalaman kerja juga di bidang media. Dan juga di bidang retail. Tapi aku sempat vakum cukup lama di dunia profesional. That's why kayak aku nyadarin aja kalau aku kayak perlu untuk upgrade my skill juga di bidang marketing digital ini gitu. Karena kan sekarang yang kita tahu kan marketing udah yang konvensional udah nggak valid lagi gitu. Ya kan, jadi lebih ke digital. That's why kenapa aku choose Dibimbing untuk menambah ilmu aku. Oke. Berarti kalau dari kajian sendiri sekarang kesibukannya apa sih? Kesibukannya aku sendiri sekarang aku kerja sebagai digital media specialist di salah satu perusahaan F&B di Jakarta. Oke. Dan mungkin karena tadi judulnya udah aku sebutin juga ya Kak, perbedaan nih antara digital media specialist sama social media specialist gitu. Mungkin kalau dari kajian sendiri boleh nggak sih kasih tahu nih ke teman-teman perbedaannya apa? Soalnya mungkin yang sering kita dengar itu social media specialist nggak sih Kak? Iya sih. Kalau di luar sana kayak kalau job opening tuh biasanya social media specialist, kayak jarang deh aku dengar digital media specialist gitu. Iya, apa sih bener. Kak? Mungkin boleh dijelasin. Iya emang sih kalau misalkan kayak kita search Google pun lebih banyak keluar namanya social media specialist ya. Benar. Nah kalau dari kayak perbedaannya sendiri nih selama pengalamanku kerja, kalau social media specialist itu lebih untuk ke arah ngomongin yang lebih kayak ke organik. Nah of course kita harus tahu namanya konten kreatifnya mesti bagusnya gimana, engagement bagusnya juga seperti apa. Nah terus juga mesti tahu lah ya konten ini kira-kira bisa nambah engagementnya berapa banyak, bisa nambah follower gak gitu. Nah terus juga di situ kita juga harus tahu nih soal KOL juga, KOL mana nih yang kira-kira when we post the content, when we post the content itu kira-kira KOL yang paling ada menghasilkan yang the best result tuh yang mana, lebih ke arah situ organik. Sedangkan kalau untuk digital media specialist sendiri itu lebih ke arah ya kita harus tahu sih kayak masing-masing brand ini kira-kira punya KPIs-nya apa sih gitu, mau tujuannya apa. Nah terus kita alokasiin aja mau dipasang di ads-nya di mana gitu. Kan ada FB IG, bisa di TikTok ataupun di Google gitu, sesuai dengan tujuan dari brandnya sendiri aja gitu, mau promo atau mau lebih create awareness gitu. Berarti kalau misalnya dari kajian sendiri gitu ya, apakah secara hands on nih langsung ngerjain di dashboardnya yang kayak performance marketingnya atau lebih ke strategisnya aja nih Kak? Oke kayaknya bagusnya misalnya yang ini tuh pakainya Google Ads atau mungkin pakainya FB Ads, atau mungkin Kakak tuh lebih ke strategisnya aja nggak ke teknisnya? Aku lebih ke teknisnya sih untuk saat ini gitu. Jadi aku lebih kayak belajar teknisnya gimana untuk ningkatin performance-nya sendiri untuk ads itu gimana gitu. Apa sih yang masih kan banyak banget tools di dashboard itu ya. Benar. Jadi yang mana nih caranya supaya bisa mencapai yang KPI yang paling bagus itu aja. Oke. Dan mungkin aku juga pengen nanya deh Kak, kan Kakak tuh tadi belajarnya tuh katanya awalnya benar-benar yang marketing yang konvensional gitu ya tadi, dan baru sadar oh ternyata yang digital nih mulai booming gitu kan. Kalau misal dari kajian sendiri gitu, kira-kira common mistake gitu yang dulu sering Kakak temuin pas baru meranjak gitu, apalagi sempat vakum ya Kak, sempat vakum terus habis itu mulai lagi belajar digital marketing tuh apa sih gitu?
common mistake atau mungkin kira-kira kesusahan yang pernah kakak alamin gitu. Oke. Kalau dari kesalahannya sendiri sih common mistake yang pertama, aku kan cukup lama vakum di dunia kerja gitu. Jadi memang awal-awal belum biasa aja. Belum biasa ngutak-ngatik lagi gitu kayak dashboardnya ini yang mana sih tulusnya tuh kayak kita masih bingung aja gitu. Awal-awal seperti itu kesusahannya. Cuman memang kayak since aku kerja di bidang ini mau nggak mau mesti explore ya. Bener. Jadi lama-lama jadi tahu sih kalau kesini bagusnya untuk yang bagian mananya gitu. Oke. Dan kalau misalnya dari kakak sendiri kan digital sekarang tuh kayak ads aja, misalnya dulu nggak ada TikTok, sekarang ada TikTok gitu kan. Misalnya dulu Shopee yang nggak sepenting itu banget, tiba-tiba sekarang oke, ada ini gitu, harus dipelajarin. Mungkin kalau dari Kak Jen sendiri nih, obstacle pas dulu akhirnya belajar nih, kan dulu digital marketing kakak batch 5 ya kalau nggak salah. Dulu kayaknya belum ada tuh TikTok, belum yang se-booming ini dan yang lain-lain gitu. Mungkin kakak belajarnya gimana sih setelah ikut bootcamp itu? Mungkin kan dulu belajar cuma FB, IG ads gitu ya. Kalau untuk kayak belajar untuk apa yang sekarang lagi eksis sih lebih ke arahnya kan sekarang banyak banget ya kalau kayak ikut event-event yang dia ngasih tahu oh iya kalau TikTok Ads tuh sekarang bagusnya mungkin lebih ke TikTok Shop-nya. Terus konten-konten apa sih yang bagus untuk di TikTok seperti apa, kalau untuk yang di FB IG seperti apa gitu. Jadi sih yang untuk upgrade skill aku lebih ke arah aku banyak ikut event-event yang berkaitan dengan digital marketing juga ya. Terus sekaligus ya juga aku ada nambah ilmu juga gitu. Sorry. Maksudnya gini, I have kayak ada komunitas di mana-mana orang yang ngerti digital gitu. Jadi kadang-kadang kalau memang aku perlu tanya, mungkin aku nanya sama mentor-mentor yang udah lebih senior di bidang digital marketing dibandingin aku. Oke. Berarti sih, jujur aja di bimbing ini dia provide dia di bimbing itu dia menyediakan maksudnya kayak long term solution, bukan long term solution, lebih kayak menyediakan long term kalau kita mau nanya-nanya itu bilangnya apa sih? Ini apa namanya mentorship gitu ya. Kayak di bimbing tuh dia cukup membantu sih gitu. Jadi kalau kita punya satu kasus apa gitu tentang digital marketing, nah terus kita bisa nanya dengan mentor yang dibimbing juga, ini kasus ini sebaiknya seperti apa ya Kak? Oke. Dan kebetulan juga ya, by the way karena kakak tuh tadi kayaknya banyaknya tuh belajarnya tentang performance marketing dan yang lainnya ads gitu ya. Kalau nggak salah kemarin juga dibimbing tuh kita tuh bikin refreshment class gitu ya. Jadi emang bener sih teman-teman kalau misalnya dari dibimbing sendiri itu walaupun kan kalau Kak jadi udah dari batch 5 udah lulus sudah lama banget ya. Karena sekarang kita tuh tadi kita ngobrol di luar dari kamera sini tuh kayak sekarang udah di batch 18 loh ongoing gitu ya. Jadi kayak wah udah jauh banget nih. Tapi kalau dari dibimbing sendiri tuh biasanya kita sering engage juga sih sama alumni. Jadi kayak kemarin tuh kita dapat masukan nih, kayaknya kurang deh pembelajaran dulu ya tentang kelas performance marketing. Akhirnya kemarin kita bikin refreshment class tuh ya kan. Dan Kak Jen kemarin ikut ya katanya. Bener. Dan jadi emang kita tuh selalu mencoba ya teman-teman sebisa mungkin gitu. Kalau misalnya kita bisa bikin refreshment class ya why not gitu buat teman-teman alumni gitu, bagi teman-teman yang udah ikut dibimbing sebelumnya. Dan mungkin next question juga nih Kak Jen gitu ya. Mungkin gimana sih ekspektasi awal dan realita setelah berkarir gitu di dunia digital media specialist, apalagi dulunya kakak nggak tahu sama sekali gitu ya tentang dunia digital gitu. Oke, dari ekspektasinya aku sendiri sih sebetulnya aku mau untuk lebih banyak explore fundamentalnya tuh untuk digital marketing tuh ada apa-apa aja sih gitu. Mungkin the best place-nya ada di mana gitu. Nah, ya palingan kalau untuk realitanya yang sekarang aku jalanin lebih ke arah aku lebih untuk bisa analisa untuk hasil-hasilnya seperti apa. Nah, terus sekaligus ya aku juga harus lebih banyak explore untuk masing-masing dashboard ya, kayak TikTok seperti apa, kayak FB IG Ads seperti apa gitu. Lebih kayak untuk maksimalin sih gitu. I see.
Berarti kalau mungkin dari Kak Jen sendiri gitu ya, apalagi setelah vakum cukup lama tuh mungkin agak susah juga nggak sih Kak untuk akhirnya apply lagi gitu ya? Bukan susah sih, lebih ke aduh agak kagok gitu ya, pasti ya. Mungkin kalau dari Kak Jen sendiri pengalamannya gimana sih? Mungkin dulu rekrutmen jadi digital media spesialis gitu. Mungkin boleh nih kasih tahu teman-teman kisi-kisinya gimana sih gitu loh. Tahap-tahapnya apa aja sih yang dilewatin? Oh gitu. Jadi semua tuh berawal dari aku ikut bootcamp di Bimbing, di mana aku juga sempet sebelumnya compare sama bootcamp lainnya, yang mana sih yang punya kurikulum yang paling bagus. Ternyata di Bimbing menurut aku sudah mencakup banyak kurikulum mengenai digital marketing yang baik gitu. Nah di situ aku juga lihat juga ada talent support ya, di mana ada penyaluran pekerjaan setelahnya gitu, setelah kita ikutin bootcamp. Nah, setelah itu aku coba ikutin aja semuanya, bikin portfolio. Yang penting digital marketing itu kita juga harus punya portfolio yang bagus sih. Setuju. Jadi which is waktu kemarin aku ikut bootcamp pun aku juga bikin sungguh-sungguh ya, gitu, yang baik gitu. Dan saat aku memang udah lama vakum di dunia kerjaan, nah dengan ada talent support dari di Bimbing itu tuh terbantu banget sih buat aku. Karena di mana aku situ lebih kayak tahu, oh latihan lagi nih untuk interview itu seperti apa sih, dibantu gitu. Nah terus ya banyak sih, itu bantu banget sih, dari kayak nego tentang kontrak kerja sama dari pihak di Bimbing juga, is it okay, is it good gitu. Jadi benar-benar buat aku tuh terbantu banget dengan ada talent support dari di Bimbing gitu. Tapi yang pasti kitanya juga harus aktif untuk cari ya, nggak bisa ngandalin dari di Bimbing untuk ngasihin kita kerjaan, tapi kita juga tetap untuk keep searching aja sih mau kerjaannya seperti apa. Benar, setuju sih. Emang kalau misalnya penyaluran kerja di Bimbing itu pasti ya harus dari studinya sendiri ya Kak, emang harus proaktif juga gitu ya. Walaupun mungkin emang kadang kita tuh ngerasanya oh tenang lah ada talent support, tapi kan sebenarnya talent support itu sebagai fasilitator aja ya yang ngebantuin kita. Tapi untuk misalnya mungkin teman-teman kalau ada di luar sana mungkin job opening gitu yang lain, mungkin bisa nih dibawa ke tim talent supportnya kita untuk ngebantuin teman-teman gitu. Jadi nggak harus nunggu banget juga ya dari tim talent support kita gitu. Setuju. Dan mungkin kalau dari Kak Jen juga nih, boleh nggak sih kasih tahu juga nih ke teman-teman, mungkin ada nggak sih persepsi orang-orang awam gitu ya tentang digital media spesialis gitu. Mungkin kalau orang-orang tuh mikirnya mungkin digital media spesialis tuh harus bisa buat desain di Instagram gitu. Misalnya ada nggak tuh Kak persepsi yang salah dari orang-orang? Oke, kalau dari persepsi yang salah, mungkin orang-orang mikirnya, oh digital marketing itu lebih ke arah kerjaan seperti IT ya, which is sebenarnya beda sih. Di sini kita nggak ada coding ya, tapi kita lebih ke arah maksimalin tools yang ada di dashboardnya itu, lebih ke arah situ. Oke. Salah satunya sih itu sih. Oke. Berarti kalau misalnya dulu nih Kak pas pertama kali lihat dashboard ya khususnya, emang dulu Kakak sempat mikir juga, oh ini Kakak IT banget ya gitu. Pernah nggak mikir kayak gitu? Sempat mikir gitu sih, apalagi yang butuh nanam pixel, itu kan masih ngambil terus bikin website juga gitu kan. Oh dulu bikin website juga Kak? Dulu bikin website. Wah gimana tuh Kak caranya? Oh aku baru tahu nih sesuatu yang baru nih buat aku. Aku pikir bikin website itu cuman orang-orang web development doang ya. Oh ternyata orang digital marketing gimana tuh Kak bikinnya? Dulu bikin website juga, cuman yang very basic banget sih ya. Itu juga pakai. Oh apakah WordPress? Iya WordPress. Oh WordPress. Pakai WordPress. Jadi pakai WordPress yang basic banget sih diajarinnya. Jadi ya di situ ya belajar lah kurang lebih skillnya dikit-dikit ya coding gitu. Tapi in realitanya aku nggak sampai bikin website sih buat company. Cuman memang kadang-kadang di company itu sering disuruh ngedit aja. Nah tapi ya itu lumayan membantu sih. Dari aku kemarin belajar WordPress ya. Terus lumayan ngebantu juga. Oh kalau untuk ngedit ini gimana sih caranya? Nah oke, berarti kalau dari Kak Jen sendiri kan dulu di batch 5 ya. Boleh tahu nggak sih mungkin dulu secara garis besarnya belajar apa aja? Karena menarik juga ya bikin WordPress yang walaupun mungkin tadi kata kakak secara simple aja sih, nggak yang susah itu, nggak yang pakai coding-coding, tapi menarik ya. Dan mungkin apa tuh Kak selain WordPress terus apa lagi bikin? Kalau dulu di batch 5 dulu kita ya awal-awal pasti ada pengenalan tentang digital marketing. Nah terus dari digital marketing pun ada bikin website juga yang tadi aku bilang. Terus yang apalagi lebih ke arah gimana sih kita aktifin namanya Facebook Ads tuh gimana. Benar-benar kita praktek langsung sih, nyobain gitu. Jadi kan memang benar-benar dikasih kita manage satu brand UMKM, nah ya kita manage that brand gimana caranya untuk pasang ads di Facebook. Instagram. Terus juga dulu Google Ads juga dulu kita bikin juga.
Terus lebih ke arah lagi SEM juga ada. Oh, SEM. Belajar juga tentang soal SEO. Terus kita juga belajar untuk gimana analisa dari hasil KPI-nya tersebut gitu. Nah, terus juga yang terakhir ya rekomendasi ke depannya kita mesti ngapain nih dari hasil ini. Banyak banget ya dulu, jadi ternyata dari dulu juga. Iya. Mungkin juga kalau sekarang kalau teman-teman pengen tahu juga pasti bakal ada beberapa perbedaan juga ya dari kakak, soalnya batch 5 ya. Di batch 18 kalau mungkin teman-teman pengen tahu juga bisa tuh tanya ke admin Mila buat lihat silabusnya apa aja sih mungkin yang sekarang dipelajarin, tapi kurang lebihnya sama juga sih sama yang pernah kajian pelajarin, dan ada mungkin beberapa tambahan juga nih teman-teman, karena kan digital marketing jujur itu berkembang pesat banget ya kak. Dari yang kakak dulu belajar batch 5 sampai sekarang aja tuh banyak banget tuh penyesuaian, kita selalu nambahin, oh kayaknya sekarang company ini butuhnya ABCDE ya nggak sih kak. Dan mungkin kalau dari Kak Jen sendiri juga boleh nggak sih kasih juga nih ke teman-teman tips dan triks gitu, mungkin bisa menjadi digital media spesialis gitu yang baik dengan mungkin bagi teman-teman yang punya background ataupun nggak punya background nih kak di dalamnya gitu. Oke, jadi kalau misalkan untuk jadi digital media specialist yang baik itu, yang pasti ya kita harus tahu namanya fundamental dari masing-masing online advertising tuh ada apa aja sih gitu. Dan kita harus explore ya. Yang kedua ya kita juga harus punya kemampuan untuk bisa menganalisa dari hasil-hasil tersebut gitu. So jadi kita bisa tahu tuh next step kita mesti gimana gitu. Terus ya kita juga mesti tahu juga lebih ke arah konten mana sih yang kira-kira sekarang lagi disukain sama audiens gitu. Yang mana sih yang paling cocok untuk brand ini gitu. Lebih ke arah situ sih. Oh oke. Oh ya, by the way kak, kalau misalnya dari kajian sendiri dulu mungkin kayak sebelumnya kita belum pernah deh ada salah satu mungkin ada bintang tamu gitu ya yang di dunia F&B gitu kayak kakak F&B kan ya termasuknya. Mungkin apa sih mungkin bedanya gitu ya kak, kan kalau yang kemarin tuh kita ada bintang tamunya dia kerjanya tuh di arah fashion dan yang lain-lain. Kalau mungkin dari Kak Jen sendiri gitu pekerjaannya apa sih bedanya gitu kak, mungkin kalau di dunia F&B ini di digital marketing? Oke, kalau di F&B ini kebetulan aku kan memang manage ada cloud kitchen juga sekaligus sama restoran yang bisa dine in-nya juga gitu. Nah kalau untuk bedanya sendiri sih, kalau untuk kayak contoh nih ya, kalau untuk kayak cloud kitchen ya pasti kita lebih ke arahnya harus benar-benar main di ads lah gitu. Ads-nya benar-benar mesti maksimal banget gitu. Karena segala penjualan semuanya tergantung dari ads juga. Gitu. Ads berperan penting gitu. Sedangkan kalau untuk yang lebih restoran-restoran yang dine in itu lebih kayak untuk awareness sih. Awareness untuk ngingetin audiens lagi untuk bisa datang ke restorannya kita gitu. And then ada produk baru apa nih gitu ya, kita kan juga harus kasih tahu audiens juga gitu kan. Terus lebih ke arah yang penting sih naikin penjualan paling penting. Iya benar-benar. Oh tapi berarti kalau misalnya untuk yang restoran dining itu malah lebih ke awareness doang gitu ya kak? Lebih ke arah ke awareness, terus lebih ke arah gimana mereka bisa engage sama sosial media kita. I see. Jadi nggak sampai tahap yang sampai kayak bener-bener closing juga nggak ya, berarti kayaknya nggak nyampe ke sana ya. Oh menarik, soalnya teman-teman kalau misalnya kayak apa ya, misalnya di bimbing atau mungkin kayak fashion store gitu ya, mungkin itu arahnya bisa sampai closing ya, karena kan pembelian di website dan yang lain-lain. Tapi menarik juga kalau misalnya restoran ternyata kalau ads itu cuma sampai di tahap awareness ya, paling awareness sama engagement aja ya. Karena kayak kalau yang aku tahu di bimbing itu kita semua ads tuh benar-benar dari awareness sampai closing itu kita pakainya digital marketing gitu. Iya makanya. Benar. Karena mungkin kakak dulu kalau tahu di bimbing dari mana nih kak? Dari Instagram ya atau dari dulu mana? Aku search sih dari Google. Search ya. Search dari Google. Karena rata-rata kalau misalnya student di bimbing tuh taunya dari Instagram kak. Jadi emang ya tuh funnelnya benar-benar dari awal sampai akhir tuh semuanya digital marketing banget, digital ads banget semuanya. Oke, dan mungkin kalau dari kajian sendiri juga nih, pengalaman belajar di bimbing yang seru apa sih kak gitu? Oke, pengalaman aku selama kalau di bimbing paling seru tuh aku waktu final projectnya sih. Itu kayak bener-bener kan dikasih satu project dari salah satu UMKM yang udah dipilih dari di bimbing, kita juga ngelakuinnya secara teamwork gitu. Nah di situ sih benar-benar kayak real project banget ya. Dan menurut aku juga waktu kemarin juga hasilnya dari UMKM-nya sendiri juga cukup puas dengan hasil
uh, kerja kita juga, presentasi kita juga oke. Nah di situ buat aku is a good experience aja sih, buat aku bisa bantu satu brand untuk bisa maju juga. Wow, berarti kalau dari Kak Jen juga nih mungkin boleh nggak sih kasih tahu ke teman-teman gitu, mungkin yang masih ragu-ragu gitu, pengen belajar, pengen switch career juga, apalagi yang fresh graduate juga banyak ya Kak yang dari dibimbing gitu, kayak gue pengen masuk digital marketing tapi takut banyak saingannya, karena jujur ya Kak, dari antara mungkin dari data science terus habis itu web development itu kayak banyak orang-orang yang minat tapi takut. Tapi kalau misalnya digital marketing lebih takut sama saingannya Kak, karena digital marketing tuh kayaknya namanya tuh digital marketing yang kayak marketing nih bisa nih, jadi orang-orang banyak ya ikut tuh biasanya bootcamp digital marketing Kak, dan jadi ngerasanya tuh kayaknya banyak deh saingannya gitu. Jadi mungkin Kakak bisa nggak nih kasih tahu ke teman-teman nggak perlu takut nih kalau misalnya ikut digital marketing gitu. Oke, jadi yang pasti sih ya saat ini ya, kalau yang aku lihat nih perusahaan-perusahaan itu masih banyak loh yang sistemnya tuh yang kayak masih konvensional, yang kayak masih belum jalanin digital gitu. Jadi menurut aku opportunity di bidang digital marketing ini lagi bagus banget, lagi booming banget gitu. Jadi no need to worry, karena pasti untuk opportunity di bidang digital tuh masih sangat besar banget menurut aku untuk di Indonesia ya. Terus yang kedua, yang pasti kita juga harus namanya untuk berani explore juga, dan ya untuk keep update terus ya sama the latest trend di bidang digital itu apa. Nah, the more kita banyak pengalaman di bidang ini, nah aku rasa kita juga bakal lebih bisa bertahan dibandingin saingan lain. Oke, setuju banget sih Kak. Dan mungkin last question juga nih dari aku Kak, pesan dan kesan nih dari Kak Jen gitu buat audiens dibimbing yang tertarik atau pengen belajar atau mungkin lagi belajar nih dan mau berkarir di bidang digital media specialist gitu. Mungkin dari Kak Jen yang sudah berkecimpung di dunia digital media specialist berapa lama Kak? Aku udah kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Mungkin boleh nih kasih pesan dan kesannya gimana ke teman-teman? Kesan dan pesan aku sendiri ini di bidang digital media specialist itu sangat menurut aku fun ya, dan juga seru aja sih, kayak ini something new juga buat aku, di mana aku bisa banyak banget belajar di bidang digital marketing ini gitu. Dan sedangkan kalau misalkan untuk kesan dan pesan aku sendiri selama aku belajar di bimbing itu bantu banget ya untuk aku nambah skill, di mana aku juga lebih tahu lagi tentang namanya digital marketing seperti apa, basicnya dulu sih yang aku dapat gitu. Nah, dan juga di bimbing ini yang aku suka tuh juga dari mentor-mentornya bisa diajak diskusi juga untuk ke depannya lebih lanjut, gimana sih kalau kita punya masalah, problem solvingnya tuh seperti apa gitu. Dan mentor-mentor di bimbing tuh cukup berpengalaman loh guys. Iya ya, dulu sering Kak kayak mentor one on one gitu sering kah? Iya pernah. Pernah ya, sering banget ya. Kalau sekarang masih ada nggak ya Kak yang sampai masih keep in touch Kak? Kadang kayak gue pengen nanya nih gitu. Kadang aku kena ke Kak Zaki langsung. Kak Zakinya langsung ya. Dulu kalau nggak salah Kak Zaki dari dulu sih biasanya introduction awal, terus habis itu dia bilang ngajarin FB IG Ads, habis itu masih sering ditanyain ya. Wow, oke. Menarik ya. Jadi mungkin yang bisa kita dapetin nih teman-teman hari ini, biasanya kita tuh nampilin guest itu biasanya switch career nih Kak. Nah ini baru salah satunya nih kakak nih yang online nih. Jadi dulu ternyata marketing, habis itu ikut lagi digital marketing. Dan ternyata teman-teman walaupun mungkin kuliah kalian atau dulu kalian tuh pendidikannya tuh align nih sama yang mau dikerjain sekarang, itu nggak ada habis-habisnya juga sih ternyata untuk dipelajarin ya Kak. Karena dulu kakak dulu marketing nih, ternyata dulu konvensional nih, sekarang udah mulai ke arah digital. Jadi masih harus belajar lagi, apalagi sempat vakum gitu. Jadi buat teman-teman kalau pengen belajar itu mungkin nggak harus juga dari langsung bootcampnya ya Kak. Jadi mungkin bisa juga cari-cari tahu dulu nih, mungkin dari video, mungkin dari yang website-website gratis, belajar tutorial dulu di YouTube. Dan mungkin kalau pengen ternyata lebih mentorship yang lebih jauh lagi, mungkin baru tuh bisa ke arah ikut bootcamp. Mungkin kayak Kak Jen kan akhirnya ikut bootcamp, terus sampai sekarang pun ternyata dari bootcamp itu masih ada relasinya, suka masih nanya ya sama Kak Zaki. Dan Kak Zaki tuh by the way teman-teman itu salah satu mentor di bimbing juga. Dia tuh CEO, merangkap CMO juga ya di
dibimbing. Jadi dia tuh tahu tentang digital marketing, performance ad tuh tahu banget dan masih suka ditanya-tanya sama student. Dan salah satunya Kak Jen ya. Dan walaupun mungkin kadang suka mungkin late respon tapi tetap dijawab Kakak. Tetap dijawab ya. Nah teman-teman juga jadi jangan takut ya kalau misalnya setelah kita belajar dari bootcamp dibimbing juga sebenarnya kita tuh sering juga teman-teman yang kayak tadi pernah aku bilang juga ya, kalau kita tuh sering dapat feedback juga dari alumni. Jadi kita nggak lepas gitu aja setelah lulus. Mungkin kayak kemarin contohnya yang tadi udah aku bilang juga ada kelas refreshment kayak gitu-gitu. Jadi kalau teman-teman ikut bootcamp nggak cuman belajar 4,5 bulan, tapi setelahnya juga kita masih bisa keep in touch sama mentor, sama teman-teman yang ada di bootcampnya. Terus abis itu kita juga biasanya bikin community yang ada di bootcampnya sendiri itu, dan masih bisa nanya-nanya deh pokoknya teman-teman. Dan mungkin itu aja ya hari ini. Thank you banget buat Kak Jen untuk hadir di podcast kali ini. Kalau mungkin teman-teman masih pengen tahu nih tentang bootcamp dibimbing khususnya digital marketing gitu ya, yang lagi high on demand banget nih teman-teman, boleh untuk langsung ke website kita di dibimbing.id, atau mungkin bisa juga untuk cek-cek dulu nih di Instagram kita @dibimbing.id gitu. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe di video ini. Thank you teman-teman. Bye-bye. Thank you. Bye.